CEO di Sky TV, ya, media informasi. Tapi kita konsepnya karena setiap media itu punya warna. Jadi kalau untuk di Sky Channel, Sky TV itu warnanya informasi dan kreativitas, motivasi. Karena kita main konsep anak-anak muda. Dan saya sangat bangga dengan kalian yang ingin berpikir untuk ke depan mengisi pos-pos. Karena saatnya sekarang kita belajar deh. Masa pandemi ini banyak orang mengeluh, jadi kita saatnya untuk belajar. Karena pada saat selesai pandemi kita sudah mampu untuk berkompetisi dan ada ruang dari KP memberikan ini. Kita deh waktu pelatihan itu kita bayar, beli tiket, undang pelatih, undang narasumber itu. Mumpung KIJ memberikan fasilitas yang bagus ya, dimanfaatkan untuk kemarin saya lihat dari foundernya Jerry ya. Iya. Travelo, itu kalau kita undang kayak Travelo kan salah satu usaha yang sangat sekali. Jadi kita undang itu bukan masa lalunya deh ya, tapi dalam gaung perusahaan itu sangat tamu. Jadi yang hari ini saya akan memberikan materi komunikasi. Mungkin ada ya, karena setiap orang itu pasti ada komunikasi. Dimanapun kita kerja, kalian mau kerja, kalian SMK jurusan apa deh? TKJ Pak. TKJ apa? Komputer ya. Karena kan kalian akan basicnya kan misalkan akan bekerja di perusahaan, biasa ditempatkan di humas, di perusahaan swasta, PR, public relation, itu kan semua dibutuhkan komunikasi. Dan orang yang bisa unggul dalam kompetisi adalah yang dia bisa mengkomunikasikan dirinya. Biar kita pintar, tapi kalau kita tidak bisa mengkomunikasikan saya pintar, mana kita mau dilirik? Iya kan? Yang dibutuhkan untuk pintar itu bukan hanya orang yang bilang otak, IQ, tapi dibutuhkan juga kecerdasan emosi, bagaimana menampakkan diri kita. Oh ini pintar, dalam artian bisa dinilai pintar. Karena konsep kepintaran itu bukan hanya sebatas IQ, iya kan? Kecerdasan otak bukan. Kita pintar kalau kita pasif sama saja, kita tidak bisa berkembang ikut kompetisi. Yang pintar itu pintar di otak, pintar di emosional, dan pintar di spiritual, ya kan? Jadi memang kalau kita pintar secara otak, kita akan jadi egois, mau belajar sama orang, mau komunikasi. Tapi sampai kamu saya ilmu tak terus gitu. Hanya kita untuk mengisi diri kita, tapi kita tidak mau berbagi, tidak mau, tetap juga begitu. Ya memang interaksi memang harus dibutuhkan, dan itu konsep komunikasi. Ya saya akan memulai di perusahaan komunikasi atau di media ya. Kan lebih keren sekarang media kan. Di online sekarang pasti dibutuhkan media. Ya untuk kita untuk belajar menjadi komunikasi, yang ditanggung pertama bahasa. Ya. Etika. kalau mau menulis ya. Oh iya. Jadi memang kita dibutuhkan bahasa kan, bahasa yang baik yang benar, ya kan, penulisan. Jadi orang juga yang mau membaca tulisan kita, contoh, kita mau jual baju, kita mau jual apa, kita tidak tahu apa yang kita dari bahasa dari susunan kata-kata saya sudah murah lah ya. Padahal baju bagus kita mau jual, barang bagus kita mau jual, konsep bagus kita mau jual, tapi komunikasi kita dari tata krama, dari apa semua aturan bahasa tidak banu ya. Itulah. Karena di komunikasi itu bagaimana menciptakan sebuah huruf ya menjadi sebuah kata. Sebuah kata bagaimana menjadi sebuah kalimat. Sebuah kalimat bagaimana menjadi sebuah paragraf. Sebuah paragraf bagaimana menjadi sebuah bab. Itulah jadi panjangnya itu. Kenapa kita waktu SD itu selalu belajar bagaimana mengarang, ya kan? Kalau kita sudah pulang liburan disuruh mengarang, cetakan pengalaman itu, padahal itu untuk mengasah intelektual kita, untuk mengasah pengalaman kita, dan kita tuangkan dalam sebuah tulisan. Jadi komunikasi sangat perlu sekarang ya. Bagaimana kita pencitraan diri kita secara positif. Saya nama tak? Medi. Saya pintar. Tapi apa pintarmu? Itu saya jago. Apa jago kalau kau tidak bisa publikasikan tak? Iya Pak, saya bisa. Pada kita juga nanti akan melamar pekerjaan. Itu kan dibutuhkan, namanya ada sesi interview. Bukan hanya nanti ada interview. Itu kan dibaca kita mau ditempatkan kita daerah mana. Ada psikotes. Kita mau taruh di posisi mana, kita pintar dan kita tidak tahu. Mau ditaruh di mana ini, gitu. Apa basicnya, apa kelebihannya? Dia tidak bisa membicarakan saya punya kelebihan. Itu salah namanya kurikulum vitae. Sekarang kalau kurikulum vitae itu, kalau kita melamar ya, saya Ferry, saya punya pendidikan ini, saya punya keterampilan ini, saya punya kelebihan ini semua dituangkan dalam sebuah kertas. Supaya orang membaca, oh iya, itu namanya kurikulum vitae. Jadi itu kita harus menggambarkan diri kita
kalau dalam bahasa politik anu itu framing, membingkai nah. Kalau bahasa anu kita pencitraan ya kan, memposisikan diri kita. Jadi untuk di media nanti itu kalian kalau belajar media kalian akan ke depan akan menjadi public relation atau di humas apa semua kan kalian akan memposisikan bagaimana membuat merangkai sebuah kata ya kan. Yang pertama dibutuhkan satu tulisan dulu, tanda baca ya kan, titik, posisi titik itu di mana, posisi koma di mana, posisi tanda seru di mana. Contoh kita baca WA kan, WA kan karena kita ketik kemana kok, buat tanda seru 3 pasti marah ini. Padahal kita salah itu hati-hati. Ya kita kan kirim WA kan karena jadi sekarang bagaimana kita mewakili gambaran emosional kita ke dalam tulisan. Kalau kita salah kan biasa mati pusing. Maksudmu ini padahal tidak ada sih. Mau ke mana? Mau kopi gimana? Mau ke mana? Ada tekanan bahasa. Itu ditentukan dengan tanda baca. Mau ke mana tanda seru? Mana ini? Mau ke mana tanda tanya? Oh iya mau bertanya. Ya, mau kemana titik koma berarti masih ada mau kemana baru titik. Jadi karena di WA kan kita salah kan salah itu hati-hati di WA di grup lagi dibaca langsung kita hapus. Barang dihapus denda 100 juta ada payment gitu. Kan karena kita salah pengetikan salah itu salah huruf besar salah. Bagaimana penggunaan huruf besar adalah penekanan dari bahasa. Jadi memang kita harus mempelajari itu lah. Kan? Jadi kita harus mempelajari bagaimana penggunaan bahasa, tata cara pengetikan itu belum kita melangkah ke fungsi media. Ini baru kita mulai awal lagi. Jadi memang kalau kita main di itu, kalau kita memfokuskan diri kita untuk berinteraksi, banyak mengarang, belajar sendiri dulu. Saya Amir, profesi saya apa? Di situ dari itulah kita akan menggambarkan kita mau jadi di mana nanti. Kita apa? Kelebihan saya apa? Karena orang yang berhasil, orang yang mengetahui kekuatan dan kelebihannya sebelum bisa bertanding melawan ya. Kali ini kan semua teman, tapi akan menjadi kompetisi nanti. Ya, contoh dibutuhkan KPU hanya butuhkan 1 orang dan 10 kiam makan. Karena kan berkompetisi nah. Dan tentu dipilih yang terbaik. Iya. Teman-teman mesti kita saling mengisi dalam arti yang positif. Gambar itu menggambarkan. Iya. Dia punya tujuan, tapi secara untuk goal apa? Hasil dari tujuan itu belum ada tujuannya gitu. Tapi ini anak bagus dalam hubungan, dia kan komunikasi bagus dan lebih banyak menggurui gitu, lebih banyak mengajar, tapi tidak punya konsep. Dan ini anak kalau ada masalah langsung bimbang, langsung kecewa, langsung apa? Baperan. Nah, ini Betul tidak teman-teman? Tanya dulu, betul tidak? Hah? Betul tidak? iya. Jadi karena kita punya kelebihan, jadi memang dari situ kita bisa tahu diri kita sebagai apa. Dan dia ya. Jadi memang iya, karena saya kasih gambaran ya. Contoh, kita mau gambar pohon mangga. Kita harus menggambar ada mangganya. Berarti itu tujuan hidup kita. Kita pohon mangga kan kita mau ada hasil. Iya. Dari itu kan dari contoh anunya. Kita mau gambar pohon anu. Kalau kita tidak menggambarkan itu pohon mangga dan kita tidak menggambar mangganya, berarti kita belum punya itu karakternya kita. Ada kita kan ini cepat kita harus mengasah kuat mental, jangan sampai kita patah di tengah jalan atau kecewa atau apa. Jadi mungkin itu salah satu contoh